Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga sampai kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Yang mulia, yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Asep Saifullah Firman, dan semoga Allah terus berikan keistiqomahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita semoga diberikan ketabahan, kekuatan, keberkahan dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu, terutama adik-adik yang ada di sini, mudah-mudahan berkah rezekinya, panjang usianya, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beduk ditabung, mobil diparkir, tuangkan kopi sambil sarapan. Habis sholat subuh langsung berzikir, tenangkan hati, jernihkan pikiran. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terinspirasi dari apa yang ayah sampaikan tadi, memaafkan. Insyaallah usia saya tidak panjang-panjang, sama tidak lebih dari 7 menit. Saya hanya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu semuanya. Ibu-ibu ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Anak-anak ingin masuk surga? Masalahnya seperti ini. Dulu Nabi Adam alaihissalam ada di mana, Bu? Surga. Gara-gara satu kesalahan maka Allah keluarkan dari surga. Pangkat seorang nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara satu kesalahan Allah keluarkan dari surga. Sekarang kita banyak salah atau tidak? Kita banyak dosa atau tidak? Berapa? 1, 2, 1000, 1 miliar. Banyak sekali dosa yang kita lakukan. Sementara seorang nabi saja gara-gara satu kesalahan Allah keluarkan dari surga. Kita banyak dosa, layak ke masuk surga. Bapak dan Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Sayang, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim kepada kita agar kita layak masuk ke dalam surga. Maka Allah berikan 4 jalur. Jalur yang pertama, sebelum masuk ke dalam surga agar bersih dari dosa, maka ada jalur masuk neraka. Sanggup atau tidak? Tidak akan sanggup. Di dalam surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Itu ahli neraka ketika hancur kulit mereka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Allah ganti dengan kulit yang baru. Ketika hancur Allah ganti dengan kulit yang baru. Hancur ganti dengan kulit yang baru. Minumannya apa? Di dalam surah Al-Kahfi, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ketika ahli neraka minta minum, maka Allah berikan cairan besi yang mendidih yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Bi'sa syarab, dan itu adalah seburuk-buruknya minuman. Maka kita berikan kepada Allah, jangan sampai masuk lewat jalur neraka. Yang kedua, kalau kita tidak mau masuk jalur neraka, ada yang disebut dengan jalur amal soleh. Apa amal soleh itu? Sholat 5 waktu, baca Al-Quran, berzikir, nolong sesama, berinfak, sunat
subuh kali ini kita berkumpul dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Yang paling jauh di sini dari mana? Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Purwokerto saja ya. Satu langkah orang menuju ke masjid maka diangkat derajatnya oleh Allah. Satu langkah berikutnya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling jauh kalau misalkan dari Palu yang dari Palu itu kalau di berapa ratus langkah, maka entah berapa ratus langkah, entah berapa ratus dosa yang Allah ampunkan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Pertanyaan, yakin si amal soleh kita diterima sama Allah? Kalau dengan amal soleh kita tidak yakin, maka jalur ketiga ada disebut dengan jalur taubat. Masalahnya sudahkah kita bertobat kita dosa kita di masa lalu? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ketika kita masih remaja, mungkin yang usianya sudah 60 tahun, berarti sekitar 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu kita pernah melakukan dosa, itu masih tercatat. Sudahkah kita bertobat? Kalau dengan jalur neraka kita tidak mau, dengan jalur amal soleh kita tidak yakin, dengan jalur tobat kita juga tidak tahu, maka yang terakhir ada disebut dengan jalur musibah. Apa di dalam musibah itu? Allah berikan kesedihan, Allah berikan sakit, Allah hadirkan orang yang pernah memfitnah pada kita, Allah hadirkan orang yang pernah menggunjing keburukan kita, Allah hadirkan orang yang mengzolim sama kita, Allah hadirkan orang yang pernah menyakiti hati pada kita. Semua itu berbagai musibah. Apa kuncinya? Agar kita pertama naik derajat sehingga nanti di surga sangat tinggi posisinya. Sehingga nanti di akhirat itu surga ada dua kelompok. Pertama kelompok ahli ibadah, kedua kelompok ahli musibah. Kelompok ahli ibadah ternyata surga yang paling bawah, kelompok ahli musibah surga yang paling tinggi. Sampai ahli ibadah mengangkat kepalanya berkali menengok ke ahli surga yang ahli musibah. Diangkat kepalanya lalu bilang, ya Allah seandainya hamba hidup lagi dan tubuh hamba dipotong-potong, lalu hamba mendapatkan musibah dan hamba sabar sehingga hamba bisa posisi seperti mereka ahli musibah di dalam surga. Ahli ibadah menginginkan posisi ahli musibah. Siapa ahli musibah itu? Itu tadi kita yang sering apa? Dizolimi, disakiti, dikhianati, difitnah, digunjingi, di apa lagi itu? Semuanya dibikin sakit seperti itu ya. Itu adalah wajah musibah. Pertama sebagai pengangkat derajat, yang kedua sebagai penghapus dosa. Ibu difitnah oleh seseorang, maka setiap detiknya diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang memfitnah pada kita, maka ribuan pahala yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika kita difitnah sama orang, digunjing orang, disakiti oleh orang lain, kita memaafkan mereka. Lalu kita dimaafkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersih dari dosa. Ketika kita ketemu dengan Allah bersih dari dosa, Allah ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, maka kita dilayakkan masuk ke dalam surga. Dihitung betul. Kenapa kita bisa masuk ke dalam surga? Karena Allah ridho kepada kita. Kenapa Allah ridho kepada kita? Karena kita bersih dari dosa. Kenapa kita bersih dari dosa? Karena dulu ketika di dunia sering dicaci, sering dimaki, sering dikhianati, sering difitnah, sering dizolimi oleh tetangga, oleh teman. Berarti teman-teman kita yang dolim itu semuanya si A, B, C, D, dan E tadi kira-kira berjasa kepada kita agar kita masuk dalam surga. Berjasa. Bagaimana sikap kita pada orang berjasa? Bukan hanya sekedar memaafkan, berterima kasih kepada mereka karena mereka sudah capek ngomongin kepada kita, sehingga gara-gara diomongin oleh dia kita masuk ke dalam surga. Ini adalah surah Ali Imran, al-qadimin al-ghayro wal-afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin, agar kita sampai dan mati, agar kita layak masuk ke dalam surga. Al-qadimin al-ghayro ketika marah dan tampakan. Bagaimana dia tidak tampak? Senyum. Tapi hati bergerak. Maka naik yang kedua,
hisaba. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bersih hatinya, memaafkan para pasangan kita, memaafkan kepada anak-anak kita, memaafkan pada keluarga kita, memaafkan pada semua sahabat-sahabat kita, sehingga kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dalam bersih dari dosa zahir dan batin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.